Saya perintahkan Menteri Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri. Melalui kebijakan ini, seluruh minyak goreng, baik kemasan premium maupun kemasan sederhana, akan dijual dengan harga setara Rp14.000 per liter. Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges, pemirsa. Pak Ukay, di dalam beberapa kejadian seperti ini ada harga yang naik dengan signifikan. Beberapa kali terbukti bahwa ada penimbunan atau ada kartel, Pak. Kalau KPPU melihat kenaikan harga minyak goreng saat ini, apakah ada indikasi terutama kartel dari para pengusaha produsen minyak goreng atau mungkin juga CPO, atau bagaimana Pak Ukay? Ya, perlu dicermati ya bahwa industri minyak goreng ini kan terintegrasi dengan pabrik kelapa sawitnya. Ya. Jadi pemain utama di industri minyak goreng itu memiliki kebun juga sangat luas. Ya kan? Nah, sekarang harga CPO di tingkat global ada kenaikan. Ya. Tentunya bagi si pemilik kebun, perusahaan-perusahaan perkebunan itu, bagi mereka lebih terdorong untuk mengekspor, seperti yang dibilang Pak Presiden tadi, untuk mengekspor karena itu lebih menguntungkan ketimbang memasok ke pabriknya sendiri. Problemnya kalau pabriknya nggak dipasok berarti mati dong industri minyak gorengnya. Padahal itu pabriknya punya dia sendiri. Ya. Ya kan? Nah, oleh karena itu, biar dia tetap mempertahankan keuntungan, makanya yang disuplai ke pabriknya sendiri itu diikutkan naik juga, mengikuti harga internasional. Nah, dia berani menaikkan harga pasokannya, harga input ke pabrik minyak gorengnya, karena dia yakin minyak goreng yang diproduksi oleh dia akan tetap laris di pasaran. Akan lebih tinggi harganya? Seberapapun harganya akan dibeli masyarakat, karena ini adalah kebutuhan pokok yang inelastis. Yeah. Nah, ini ada perilaku industri ini terkait di hulu dan di hilir karena ada ini terintegrasi. Ada integrasi vertikal. Nah, apakah ada kartel? Saya beberapa waktu lalu ditanya oleh wartawan. Sinyalnya ada. Sinyalnya ada? Sinyalnya ada. Maksudnya apa itu sinyalnya? Karena punya bahan baku sendiri-sendiri, punya pabrik sendiri-sendiri, tapi naiknya bersama-sama. Harusnya kan PTA, ketika yang lain menaikkan, dia nggak usah menaikkan harusnya. Untuk merebut pasar minyak goreng pesaingnya. Itu kalau terjadi persaingan ya. Nah, selama ini kan tidak ada persaingan di minyak goreng itu. Relatif harganya sama, bila dicek ya di retail modern, di minimarket itu harganya relatif sama. Karena barangnya juga kan homogen, merek tidak terlalu penting bagi minyak goreng itu. Tapi sudah pasti tidak Pak, itu akan terbukti itu kartel ada begitu Pak? Nah, kalau masalah pembuktian harusnya proses panjang ya. Butuh waktu? Kalau KPPU kan itu ada proses tersendiri hukum acaranya. Kalau membuktikan apakah itu kartel atau tidak, harus diperiksa semuanya. Bukti-bukti yang ditemukan, tapi sinyalnya ada. Sinyalnya ada? Ada. Mungkin karena belum ada produsen minyak gorengnya, saya bertanya ke Pak Joko saja, sinyal itu benar ada atau tidak Pak? Ya, kalau GAPKI itu kan bukan produksi minyak goreng ya. Betul. Jadi itu kita di hulu. Jadi sebenarnya betul bahwa ada integrasi antara CPO dengan minyak goreng. Tapi tidak semua. Bahkan sampai ke hulunya juga tidak semua. Karena jangan salah bahwa anggota saya itu mungkin separuh lebih itu punya kebun, nggak punya pabrik. Nggak punya pabrik CPO. Tidak bikin. Nggak punya CPO, ini baru CPO. Jadi banyak yang perusahaan anggota GAPKI itu perusahaan-perusahaan yang kelas 2.000, 3.000, dan itu nggak punya pabrik. Hanya punya kebun sawit. Hanya punya kebun. Dan mereka menjual TBS-nya kepada PKS-nya perusahaan. Jadi tidak bikin minyak goreng juga Pak Joko? Nah, banyak yang kemudian perusahaan perkebunan punya PKS, belum tentu punya pabrik minyak goreng, refinery gitu. Karena ini mesti refinery ini yang kemudian memproduksi minyak goreng. Dan jadi sebenarnya rantainya agak panjang. Dan inilah yang kemudian
mesti dilihat secara teliti karena kemudian bahkan ada yang pabrik minyak goreng juga nggak punya hulunya. Tidak jadi punya macam-macam kebunnya. gitu. Jadi Oke. macam-macam, petanya macam-macam. Ya, Jadi memang agak apa ya, agak Rumit. tidak wise gitu kalau kita mensimplify ini karena Oke. memang, dan setiap ini kemudian adalah business entity yang berbeda-beda semua. Terima kasih Pak Joko. Saya ingin ke Pak Edi. Pak Edi, kan sekarang pemerintah berusaha untuk menstabilkan harga dan itu diambilkan dari lembaga yang Anda pimpin. Itu akan bisa bertahan lama tidak Pak? Karena kan Pak Oke tadi mengatakan, Pak Joko juga mengatakan karena memang permintaan dan supply lah yang membuat harga CPO naik, tahun ini mungkin tidak akan turun banyak. Tahan tidak Pak untuk mensubsidi harga minyak goreng ini? Baik, terima kasih Pak Lo. Jadi begini, memang kebetulan penerimaan BPDP itu meningkat ya, itu pada tahun 2021. 2021? Karena dulu pada tahun 2022 kita tuh hampir defisit itu tadi itu ya. Sebelum ada suatu 2020 hampir defisit. Ya. Sebelum adanya suatu kebijakan baru untuk menaikkan tarif pungutan ekspornya. Karena COVID itu hampir defisitnya itu Pak? Iya. Oh. Ya mulai dari Harga. COVID itu tadi memang. Iya, harganya turun. Nah, terus kemudian di tahun 2021 ada kebijakan dari pemerintah untuk menaikkan tarif pungutan ekspor. Oke. Harga juga meningkat. Ya. Nah disitulah kita dapat windfall. Sehingga pada akhir tahun 2021 saldo kita itu meningkat tajam. Ya, meningkat tajam. ya. Nah tetapi kebutuhan BPDP di tahun 2022 itu juga meningkat. Khususnya yang paling besar adalah untuk pembiayaan biodiesel. Ya. Biodiesel ini tadi dengan harga CPO yang semakin meningkat, sedangkan harga dari gas oil itu relatif tidak begitu meningkat tajam, sehingga gapnya semakin tinggi. Padahal BPDPKS harus menanggung gap ini tadi. Nah, sehingga pengeluaran untuk biodiesel juga besar ya, dengan mempertahankan tahapan di B30 itu tadi. Nah, oleh karena itu kami sudah berkoordinasi khususnya dengan teman-teman di Kementerian Perdagangan bahwa kalau ini untuk jangka waktu 6 bulan. 6 bulan itu dari kapan? 6 bulan sejak bulan ini. Sejak ditetapkan. Januari. 18 Tapi Januari. katakan 18 Januari. Sejak 1 Berarti Januari sampai bulan- Sebetulnya sejak tanggal 4 Januari. Januari dengan Permendak nomor 01. 01 Ya, ya. Kemudian dirubah di 03 tanggal 18 ya. Jadi sejak Januari lah. Itu selama 6 bulan kita masih bisa, Pak. Selama 6 bulan masih bisa? Perkiraannya memang selama 6 bulan itu kurang lebih membutuhkan biaya atau dana 7,6 triliun rupiah. Oke. Itu masih bisa. Tetapi kalau ini diperpanjang lagi, ini agak berat. Beban dari BPDPKS sudah agak berat ini tadi ya. Baik, sebelum melanjutkan yang tadi itu Pak Edi, aturan hukumnya Pak, itu membolehkan tidak untuk kemudian BPDPKS memang mensubsidi harga minyak atau menstabilkan kalau itu yang mau dipakai harga minyak goreng ini? Ya bisa. Jadi begini, penggunaan dana dari BPDPKS itu diatur melalui peraturan presiden, Pak, ya. Di peraturan presiden nomor 61 tahun 2015. Ya. Nah di situ memang penggunaannya untuk beberapa program. Program utamanya kita kan permajaan sawit rakyat, penyediaan sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia, sampai biodiesel. Tetapi juga dinyatakan di sana bahwa selain daripada program tersebut, dana tadi juga bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Untuk hilirisasi. Jadi secara legal formal tidak ada masalah? Tidak ada persoalan. Ya. Tidak akan digugat seperti tempo hari itu waktu B20 itu Pak? Oh enggak. Saya tidak kira akan digugat? Ya. Kan karena itu pun di Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, itu juga diatur kembali. Ya, penggunaan dana dari BPDPKS itu tadi antara lain juga untuk pemenuhan kebutuhan pangan tadi. Kalau diperpanjang dari 6 bulan dari Januari itu tadi Pak Edi katakan tidak sanggup. Proyeksi saya ya, ini pada proyeksi lagi ya. Jadi kalau misalnya harganya tetap seperti sekarang ini, bahkan sekarang kan kalau Pak Oka ini menghitung sekarang harga CPO tadi kan -1 ya, bulan yang lalu ya, sehingga kebutuhannya segini. Nah sekarang harga CPO-nya sudah naik lagi.
kalau nggak salah sudah menjadi 15.200 Pak ini Pak nih, Iya. Oke. harga CPO ya. Nah jadi dengan 258. ya dengan harga yang masih relatif tinggi tadi, Iya. kalau ini berlanjut Pak ya, ini agak berat sebetulnya bagi BDP untuk Baik. menanggung tadi. Agak berat katanya Pak Oke. Agak berat berarti agak ringan juga sebetulnya. Tapi bagaimana Pak solusinya Pak? Karena Pak Joko tadi memperkirakan tahun ini harga tidak akan turun banyak CPO-nya nih Pak. Kan berarti subsidi atau stabilisasi itu ya sampai akhir tahun mungkin harus dilakukan. Pak Oke bagaimana? Ya, itu tentunya akan kita evaluasi. Berbagai faktor akan kita selalu akan lakukan evaluasi. Iya. Baik itu dari ketersediaan dana, baik itu dari implementasi pelaksanaan kegiatan, Iya. kondusivitas, kondisi global dan sebagainya itu semua. Kita sebetulnya sudah siapkan paket-paket kebijakannya, Pak. Nah, makanya kan kita berangkat dari persiapan Nataru Iya. yang 11 juta liter dengan Akhir tahun harga lalu ya. 14.000 Iya. dengan kemasan sederhana. Nah, Iya. dilanjutkan dengan Permendag 01 dengan kemasan sederhana 14.000. Ternyata stok dan pasokan pun masih kurang optimal. Iya. Akhirnya kita karena kepentingan masyarakat harus didahulukan, pada tanggal 18 kita memastikan dulu semua 14.000 satu harga. Dan menunda untuk pasar tradisional ditunda 1 minggu pemberlakuannya. Yeah. Nah, ini kita monitor terus. 1 minggu tradisional berarti hari ini, besok ya Mas? Rencananya besok. Oke. Ya, jadi intinya di Sydney yang kita lihat keberlangsungan pasokan. Karena kita tahu, walaupun persediaan anggaran itu dialokasikan untuk sebesar 250 juta liter per bulan atau 1,5 miliar tadi untuk 6 bulan, tapi kita lihat juga infrastruktur. Utilisasi selama ini, utilisasi normal itu 125 juta liter untuk kemasan. Kalau kita double capacity untuk kemasan itu walaupun anggaran tersedia. Bisa gitu apa kan. tidak? Ya, kalau untuk double capacity utilisasi ini ya banyak faktornya. Oke. Tenaga kerja, bahan baku, dan sebagainya. Ya. Ini yang jadi. Sehingga ini semua kita monitor day by day, Oke. gitu kan. Dan kita harus tetap memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, Baik. gitu kan. Itu kita pastikan dulu. Oke. Skemanya seperti apa? Apakah menggunakan dana Ya. BPDP atau Ya. berbagai kebijakan lain? Ya. Kita sudah siapkan beberapa skema-skema. Baik. Bahkan itu dilihat juga dari trigger price yang kita Oke. itu. Trigger price sekian, maka kebijakan harus begini. Trigger Baik. price sekian karena kebijakan seperti ini. Baik. Itu terus kita monitor. Jadi sementara ini ada Permendag 03, Ya. satu harga, Ya. tidak perlu di premium. Oke. Ini. Nah, kita lihat optimalisasi dari pelaksanaan. Baik, terima kasih Pak Oke. Yang juga dipertanyakan orang apakah dalam minyak goreng ini bisa juga diterapkan aturan DMO, Domestic Market Obligation. Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.